Wey, halo sahabat IT, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips knowledge tentang pemilihan web hosting dalam negeri dan luar negeri. Anda yang mungkin punya website dan sekarang websitenya udah siap untuk di-host, ditaruh di provider hosting, Anda mungkin masih bingung. Lebih baik mana ya? Saya taruh di hosting luar negeri apa di dalam negeri? Apa sih plus minusnya? Di sini saya akan bagikan tips, knowledge, dan wawasan kepada Anda semua, sehingga Anda yang bukan orang IT atau Anda yang awam dengan orang IT, dengan video ini Anda akan semakin terbuka knowledge-nya, pengetahuannya, dan Anda bisa putuskan sendiri mana yang lebih tepat untuk website Anda, hosting di luar negeri atau di dalam negeri. Yang pertama, kita harus sepakati dulu bahwa yang namanya hosting di luar negeri dan dalam negeri itu adalah bukan perusahaannya ya. Jadi lokasi servernya ya, lokasi servernya. Lokasi server itu ada di luar negeri itu banyak, ada di Austin, Texas, ada di SF, ada di Tokyo, ada di Singtel, Singapura misalnya, dan banyak lagi. Data center tuh banyak sekali di dunia ini. Di luar dalam negeri ada juga di cyber, gedung cyber, ada di IDC, dan banyak juga. Jadi yang kita bahas adalah lokasi servernya. Karena apa? Karena provider hosting di dalam negeri pun ada yang menyediakan hosting untuk server luar negeri. Padahal providernya atau perusahaannya perusahaan lokal ya. Jadi kita yang akan bahas adalah pemilihan lokasi servernya. Well, hosting luar negeri banyak sekali orang yang suggest, yang orang yang rekomendasi, hosting luar negeri aja keren, oh gimana sih, canggih dan sebagainya gitu. Mungkin Anda banyak dapat info seperti itu ya. Mungkin walaupun sebagian dari Anda juga nggak dapat info kayak gitulah. Ini saya akan luruskan. Hosting luar negeri, kelebihannya adalah pertama, dia punya bandwidth yang cukup melimpah dibanding di Indonesia. Pengalaman saya ngobrol dengan satu teman saya yang sehari-harinya ngurusin ISP, dapur dia di ISP. ISP itu Internet Service Provider, penyelenggara jasa internet. Penerapannya kayak Telkom, kayak IndiHome, kayak First Media, kayak apalagi Indonet. Nah itu ISP lah namanya ya, kayak gitu. Jadi menyediakan jasa internet. Nah teman saya ini cerita bahwa memang mau nggak mau bandwidth di luar negeri itu jauh lebih besar, lebih melimpah, dan lebih murah dibanding dengan di Indonesia. Buat Anda yang belum tahu bandwidth itu seperti apa sih? Bandwidth, apa sih bandwidth itu? Nah, ini saya akan bagikan juga knowledge-nya kepada kalian dengan bahasa yang awam. Semoga kalian bisa paham ya dengan bahasa yang gampang nih. Bandwidth itu gini, kita belok dulu ya. Bandwidth itu begini, analoginya adalah jalan tol ya, jalan tol. Jalan tol, bayangkan Anda punya jalan tol 2 lajur. Lajur apa jalur? Yang lambat sama yang cepat. Jadi cuma 2. Sehingga kalau ada kendaraan yang lebih lambat di sini, maka Anda harus nyalip, ya kan? Nah, bayangkan kalau cuma punya 2 lajur, koreksi ya, lajur apa jalur. Ini akan mempersulit atau memperlambat kalau mobilnya lebih banyak. Karena akan lebih lambat dong jalannya, ya nggak? 1 udah kepake, yang 2 juga udah kepake. Kadang-kadang buat nyalip, kadang-kadang ada juga yang di kanan cuman mobilnya lambat tapi dia di kanan, ya kan? Nah, sehingga kalau makin banyak kendaraan yang masuk ke bandwidth itu ya, jalan tol itu, maka otomatis akan lebih lambat jalannya si mobil. Kalau bandwidthnya lebar, taruhlah jalan tol itu ada 6 lajur atau jalur. Nah, kalau 6 ini, kalau yang paling kiri itu dia sangat lambat, maka dia yang mobil belakang bisa nyusul dong ke yang sebelah kanannya. Dan kalau ada yang lambat juga masih ada 4 lagi yang kosong. Nah, itulah bandwidth yang melimpah. Jadi semakin besar bandwidth memang semakin bagus. Anggaplah mobil itu adalah traffic ya, traffic data yang ditransmisikan dari satu server ke server lain. Itulah analoginya sekarang. Jadi Anda mudeng ya sekarang ya. Ada gambaran, oh bandwidth tuh kayak gitu. Oke. Nah, kembali ke web hosting. Di luar negeri memang bandwidthnya jauh lebih bagus.
lebih melimpah dibanding dengan di Indonesia. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah hampir semua web hosting di luar negeri, ya, di luar negeri yang providernya luar negeri, ya, yang providernya juga luar negeri nih, kayak ya yang di US atau di Singapura, itu mereka men-charge pembayarannya itu menggunakan, kalau nggak PayPal, kartu kredit, CC, atau Mastercard, ya. Jadi payment internasional. So, kalau Anda yang agak-agak riskan untuk menaruh data kartu kredit Anda di halaman website, ya saya saranin nggak usah deh. Dan di sana nggak bisa yang namanya bayar hosting pakai Alfamart, bayar ke Alfamart atau ke kasir Indomart, atau pakai Gojek, GoPay, atau pakai OVO misalnya, atau ATM transfer, itu nggak bisa kalau di luar negeri. Nah, itu plus minusnya ya. Jadi ini saya bikin gampang aja supaya kalian mudeng, karena kalau teknis banget, ya ini kan video untuk orang awam di dunia IT, tapi supaya Anda cerdas jadinya, gitu. Sekarang kekurangan dan kelebihannya dari web hosting yang servernya di dalam negeri. Kelebihannya adalah, pertama, caranya mudah sekali untuk bisa membayar. Jadi bisa bayar pakai GoPay, OVO, kalau duitnya cukup. Terus bisa lewat, kadang-kadang lewat ya Modern Market, Alfamart, Indomart juga bisa lewat ATM transfer, dan ya dengan internet banking juga bisa, gampang pembayarannya. Dan supportnya juga di sini lebih enak. Kenapa? Karena rata-rata kalau di luar negeri itu dia pakai sistem tiket, bukan tiket kereta atau tiket stadion bola ya, tapi tiket itu adalah kita nginput form. Kalau ada keluhan, kita nginput form satu halaman. Keluhannya apa, kategori keluhannya apa, submit, pencet tombol submit. Kita harus nunggu berapa lama untuk bisa dijawab oleh si technical support sana. Tapi kalau di website kita, di web hosting kita, rata-rata mereka ada menyediakan yang namanya live support, atau bahkan nomor WA support, nomor telepon, jadi lebih enak. Kekurangannya apa? Kekurangannya memang kembali lagi, kelebihan di sana yaitu bandwidth di sini agak tidak semelimpah di sana dibanding dengan di US misalnya. Artinya memang untuk traffic yang membutuhkan bandwidth yang besar, kita harus consider jangan pakai hosting, tapi pakai cloud misalnya, atau ya dedicated dengan membayar penambahan bandwidth seperti itu. Contohnya itu bisa dilakukan, bisa diakalin dengan cara seperti itu. Sekarang kita udah tahu secara simpel, secara garis besarnya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari web hosting luar negeri dan dalam negeri. Saya punya web, saya mau hosting, pilih mana ya? Mending luar negeri apa dalam negeri? Saya kasih clue-nya. Jadi pertama adalah lihat market Anda, market website Anda. Kalau market Anda lebih banyak di luar negeri, maka pilihlah web hosting yang ada di luar negeri. Tapi kalau market Anda banyak di Indonesia, maka pilihlah web hosting yang ada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena gini, di dalam topologi network ya, network jaringan ya, bukan jaringan MLM ya, tapi jaringan komputer, ada yang namanya hop, istilahnya ada hop namanya. Hop itu ya hop ya, lompat ya, hop. Contohnya begini ya, ini biar juga Anda jadi apa ya, jadi wawasannya jadi tambah lagi nih. Jadi kalau gini, server. Misalnya orang di Belanda ya, di Belanda nih, mau akses satu website, taruhlah xyz.com, dan websitenya itu ada di Indonesia misalnya. Lalu dia akan akan akses dari mana? Dari ISP dia dong, ya kan? Dari handphone dia dari handphone misalnya, handphone dia ke provider dia, telco dia dong, ya kan? Provider telco dia, dari provider telco dia lalu ke DNS yang terdekat di sana, DNS lari. Nah, itu namanya hop. Berapa hop tuh? Untuk sampai ke data center di Indonesia. Data center di Indonesia, lalu dia akan teriak lagi ke DNS yang ada di sini. Tempatnya xyz.com di mana ya? Siapa yang punya ini? Nah, lalu ada DNS server yang bilang, oh ini punya saya nih, warga saya akan teriak ke servernya si xyz.com. Itu udah berapa hop itu?
ya. Nah, kalau market kalian di luar negeri, taruhlah di US misalnya, kalian contohnya adalah pengusaha ekspor rotan, ya. Kalian targetkan market kalian orang-orang bule, orang-orang US, Kanada dan sebagainya. Maka dia kalau mau akses itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena hopnya itu cuma sedikit. Website Anda kan punyanya di hostnya di sana, di luar negeri. Hopnya akan sedikit dibanding dengan kalau mereka harus ke sini. Memang nggak akan kerasa secara drastis, tapi saat peak tinggi itu akan sedikit kerasa bahwa akan lebih lambat dibanding dengan kalau Anda taruh di luar. Pun kebalikannya, kalau market Anda ada di Indonesia, maka akan sebaiknya Anda pilih web hosting yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena hopnya lebih sedikit. Bayangkan Anda marketnya Indonesia, ada orang Jakarta mau browsing website Anda, maka kalau website Anda itu hosting di luar, taruhlah di US, dia kan akan lari dulu sampai keluar bandwidthnya itu. Jadi hop pertama ke ISP dia, hop kedua ke gateway internasional juga, semua. Mana lagi saya nggak tahu kemana, terus sampai ke US. Nah itu kan akan panjang. Jadi yang pertama adalah pilih market Anda itu ada di mana. Itu dulu. Setelah Anda tahu market Anda di mana, baru Anda pilih web hosting yang sesuai dengan target market Anda. Itu aja simpelnya, ya. Kalau itu udah dilakukan, market Anda harusnya bisa lebih cepat dalam mengakses website Anda. Sekarang saya mau kasih contoh web hosting yang ada di luar negeri sama di dalam negeri. Ini contohnya. Sekarang kita lihat contohnya adalah satu web hosting dari luar negeri, namanya Namecheap. Namecheap ini cukup terkenal dan cukup pemain lama di dunia hosting. Kita lihat harganya di display dalam dolar, dan ini ada 3 offer yang dia tawarkan untuk Anda bisa hosting di sini, ya. Dengan masing-masing fitur yang diberikan tentunya berbeda-beda. Kita lihat dia pakai SSD hard disknya cukup cepat. Terus juga dia punya auto backup, terus bandwidthnya nggak dibatasin, dan dia punya SSL installation. Tapi anyway, Anda harus bayar dalam dolar. Jadi kalau Anda nggak masalah dengan pembayarannya, sistem pembayarannya, ya silahkan aja ke sini. Nah, berikutnya kita akan melihat web hosting yang melayani dalam negeri. Hostinger namanya. Hostinger ini walaupun dia melayani web hosting dalam negeri, tapi dia sebenarnya adalah pemain global. Jadi Hostinger ini, kalau kita lihat di bawah itu ada tentang kami, dia itu pemain dari internasional, asalnya dari Lithuania, dan punya beberapa network juga di India, ada di Brazil juga ada. Jadi kalau Anda mau host di luar juga lewat sini bisa, nggak perlu khawatir karena dia punya loop internasional. Nah ini dia mulai dari mana tuh? 2004. Wow, udah 10 tahun lebih bermain di dunia hosting, bukan pemain baru ini, ya. Kita lihat coba paketnya sekarang. Paketnya ini juga dia offer bermacam-macam. Nah ini dia, kita lihat semua fitur ya. Kita contohkan yang terpopuler ini, oke. Jumlah websitenya unlimited. Well, unlimited karena kalau misalnya kita punya beberapa website, biasanya website itu kan kita ada hostingnya beda-beda. Dan kita punya control panel itu beda-beda, sehingga kalau kita mau maintain banyak website, kita harus hafal atau harus nyimpen username dan password masing-masing website itu, ribet. Kalau ini saya bilang enak karena satu account udah bisa menghost banyak banget website yang Anda punya. Dia juga punya unlimited bandwidth, jadi bandwidth itu nggak usah Anda khawatirkan karena nggak akan dibatasin. Dan nah ini penting nih, udah gratis lagi, SSL. Ini penting banget. Kenapa? Karena zaman sekarang website itu haruslah beralamatkan dengan menggunakan SSL. Kenapa? Karena SSL itu adalah mengenkripsi data transmisi dari server ke user. Dan SSL ini diminta, dalam tanda kutip diminta ya, atau diwajibkanlah sebenarnya oleh Google Search. Google Search meminta website untuk memakai SSL supaya dapat diindeks oleh Google Search di mesin pencarinya Google. Jadi
intinya kalau Anda mau lebih besar kans untuk bisa diindeks di Google, maka website Anda harus dengan memiliki SSL ini. Cirinya apa? Cirinya adalah di depan kalau nggak pakai SSL, alamatnya http:// nama website, nama domain. Kalau pakai SSL, https, nah, ada S-nya, https:// nama domainnya, ya. Itu penting. Karena ini sudah gratis dikasih, ya udah. Karena biasanya harus beli loh. Kita kalau misalnya hosting nggak dikasih gratis, harus beli lagi. Beli itu lumayan harganya per tahun SSL. Yang berikutnya Lightspeed Cache. Ya, ini juga oke banget. Artinya apa? Artinya begini. Lightspeed itu adalah software untuk web server. Di dunia hosting, kebanyakan ada dua software yang digunakan. Yang satu Apache, yang satu lagi Lightspeed. Bedanya apa? Bedanya Lightspeed bisa memproses website 6 kali jauh lebih cepat daripada Apache. Ini adalah hasil yang saya baca di satu review independen untuk perbandingan Apache dan Lightspeed. Jadi kalau web hosting yang menggunakan Lightspeed itu udah otomatis jauh lebih cepat 6 kali dibandingkan dengan web hosting yang menggunakan Apache. Dan berikutnya ini ada LSCWP, yaitu Lightspeed untuk WordPress yang ini. Jadi Lightspeed yang dioptimalkan untuk WordPress. Jadi kalau Anda punya website yang berbasis WordPress, taruh di sini, itu akan jauh lebih cepat prosesnya. Sehingga user itu nggak lambat kalau ngeload atau mengakses website Anda di sini. Ini penting banget. Terus kita lihat lagi ada bantuan 24 jam. Woi, ini keren. 24 jam per hari itu penting ya. Penting banget untuk sebuah web hosting. Dan ini dia udah menyediakan domain gratis. Asik, domain gratis. Ini penting juga daripada Anda harus bayar lagi domain, bayar hosting, bayar domain. Ini udah langsung gratis domain, jadi Anda nggak harus bayar lagi domain karena sudah termasuk dalam fitur ini. Good. Dan kita lihat, coba kita tambahkan ke chart. Caranya adalah kalau Anda mau beli, Anda tinggal tambahkan ke chart aja, misalnya yang ini ya. Klik di kolom deskripsi, Anda lari ke web hostinger, lalu di situ ada kupon yang bisa Anda gunakan. Nah, kita lihat di sini. Semuanya sudah dikalkulasikan. Ya, di sini kita cari nama domain, misalnya let's say nama domainnya apa? Ayam goreng kalasan enak misalnya. .online atau .apalah, ini banyak banget pilihannya. Anda tinggal cari aja di sini. Lalu cek domain. Pasti bisa karena siapa sih yang beli ayam goreng kalasan enak .online? Nggak ada, pasti ada. Nah, tuh mana teh? Mana ya ininya? Nah, ini dia pendaftaran domain produk udah termasuk nih, ayam goreng kalasan enak.online. Jadi sudah berhasil ya, sudah bisa nih. Lalu berikutnya kita tinggal check out. Tapi sebelum check out, lihat di deskripsi di bawah. Deskripsi di bawah itu ada saya state kode kupon. Kode kupon itu untuk apa? Supaya Anda bisa mendapatkan diskon yang lebih besar lagi. Kita klik di sini kode kuponnya, kita masukkan SIP plus. Oke, kita tunggu dan pasti harganya berubah jadi lebih murah ya. Lalu check out sekarang. Oke, dan ini adalah layanan per tahun ya. Jadi kalau saran saya, kalau web hosting itu jangan per bulan, tapi per tahun. Kenapa? Kalau per bulan, pengalaman saya pusing loh. Setiap bulan harus ada reminder buat bayar setiap bulan, bayar. Kayak bayar SPP aja setiap bulan. Kalau per tahun enak. Karena domain pun per tahun, jadi hosting dan domain udah sekalian bayar, nggak perlu pusing, nggak perlu harus taruh reminder lagi setiap bulan bayar. Itu lebih enak kalau per tahun ya, atau per 2 tahun atau per 3 tahun. Pokoknya jangan per bulan. Saran saya begitu. Oke? Nah, itu aja dari saya untuk video kali ini. Semoga semakin mencerahkan Anda semua dalam memilih web hosting yang bijak, memilih web hosting yang harganya affordable, yang fiturnya sesuai dengan kita, dan semoga website Anda sukses nantinya. Sampai ketemu lagi. Salam.